Saya udah nge-share setiap hari, Pak, tentang produk HNI, udah saya share udah saya share udah saya share. Tapi, Pak, masa nggak ada yang respon satu pun, Mmm. gitu. Biarin aja gitu, teman-teman. Pokoknya tugas Anda udah nge-share, jangan baperan, jangan kebanyakan dipikir gitu, udah kerjain aja nge-share nge-share nge-share. Karena apa? Bisa jadi dia, satu belum ngelihat, yang kedua bisa jadi dia memang belum butuh produk-produk yang udah kita share. Bahkan produk kita banyak banget teman-teman, banyak banget. Jadi kalau teman-teman, apa namanya, kebanyakan, kepengennya gitu ya A, B, C, dia harusnya kan, apa kek Pak, ngucapin, terima kasih kek, atau apa. Ya, apa namanya namanya juga belum, apa ya, belum dekat sama kita, belum belum kenal baik sama kita, ya nggak bakalan ini, nggak bakalan mau gitu, ya dia biasa aja. Kayak saya teman-teman, di email saya itu isinya banyak banget. Ada yang nawarin apa namanya, training, ada yang mau jadi apa namanya, ya macam-macam lah banyak banget. Kebanyakan sih nawarin training, dari Tokopedia, ada ini nih, ada promo ini, ada ini. Itu sebanyak itu, ratusan apa ribuan tuh saya punya di email, itu nggak pernah saya baca satupun. Tapi apakah mereka terus ngambek? Enggak, mereka terus ngirim setiap bulan. Dari BCA ngirim lagi, dari ini ngirim lagi, pokoknya ini aja, apa namanya, ini, kirim-kirim aja. Jangan, apa namanya, kebanyakan, apa ya, berharap Ini terlalu ada yang banyak. rese nih Pak Esa Ya, dari Pak silakan. Pak Mansur. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak Oh, Irwan, Mansur ya. terima Ya kasih. ya ya. Monggo monggo. Tetangga ini. Iya. Iya, Oh, Pak Pak, Mansur. mau nanya, tadi saya tertarik dengan, apa, ada satu keywords ya, yaitu terkait membangun, apa, komunikasi secara empat mata, atau dengan istilah prospektif tadi ya, prospek ya. Iya. Nah, eee, bagaimana pengalamannya ya, ketika ketemu dengan leader atau mitra yang, eee, kita berbicara empat mata ya, terus kita mencari hot button-nya, terus Mhm, tiba-tiba ada kondisi yang tidak memungkinkan sehingga, tidak fokus ke hot button itu. mhm, Ya tadi saya sempat tulis tuh ya, saya coba menyentuh tepat di hatinya, tapi kadang-kadang ada beberapa mitra yang, tidak bisa, apa, sekali, 2 kali untuk melakukan, ketemuan empat mata. Pun bisa, apa, tips and triknya supaya prospeknya itu lebih efektif dan, tepat sasaran. Terima kasih. Oke, Pak Mansur, terima kasih atas oke. pertanyaannya. Monggo Pak. Jadi satu hal teman-teman yang apa, orang itu dia baru ngebuka hati sama kita, ngebuka diri itu kalau dia udah percaya, itu satu hal. Jadi ketika, Pak Mansur jangan berharap baru ketemu sekali langsung bisa ketemu hot button, enggak. Perlu waktu, dia perlu waktu. Tapi asalkan dia itu dekat, kan untuk ngebuat kita dekat sama orang banyak hal, kayak misalkan dia cuman ngorder satu produk, Anda anterin, boleh kan? Gitu. Itu sangat cocok kalau Anda punya mitra yang umurnya udah 45 ke atas, yang 50 tahunan, itu cocok kalau Anda anterin. Kenapa? Karena mereka tuh senangnya ngobrol. Anak-anaknya udah pada gede, nggak ada yang bisa diajakin ngobrol, Anda dateng, itu senang banget mereka ngobrol, gitu. Ditanyain, "Ibu, apa kabar? Gimana ini habis pakai? Ibu kelihatan makin seger nih," gitu. Nah, itu dia pelan-pelan tuh nanti, "Iya ya, Mas, ya," gitu. "Iya ya, Mas, ya." Nanti tuh lama-lama, "Mas, ini bisa nggak, ngasih tahu ke teman-teman saya di pengajian?" Itu pasti. Kenapa? Karena dia secara, apa namanya, sadar diri, dia pengen ngajakin.
ke apa namanya, ngajakin ke kenalan-kenalan dia. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalkan saat itu, eee eee, belum berhasil karena ada apa namanya, gitu ya. Nah, ya udah kalau kayak gitu nggak apa-apa. Nanti ketemu lagi berikutnya, itu bisa kita, ulang lagi tuh, "Bun, waktu itu kan," nih kayak saya ya, "Bu, waktu itu kan katanya mau bikin masjid gitu, gimana? Udah ketemu belum mau bikinnya di mana? Kan Ibu tinggal di Bandung. Bandungnya Ibu mau bikin di sebelah mana masjidnya?" "Oh iya ya Mas ya? Gitu ya Mas ya?" "Ya iyalah Bu, kan masalah tempat ngaruh Bu. Ibu bikinnya di daerah Bandung yang di kota, apa yang agak ke pinggir, kan pasti harganya beda Bu, lebih murah yang di pinggir." "Oh iya juga ya. Nah Ibu mau bikin masjidnya seberapa gede?" "Kalau kecil mah namanya musola Bu." "Iya ya. Desainnya kayak gimana Bu, udah kebayang?" "Waduh banyak ya Pak ya?" "Ya banyak Bu. Ini kan buat ayah ibu, ya harus harus jelas Bu gitu. Udah nanti Ibu hitung-hitung, Ibu lihat-lihat apa dari Google atau Ibu datengin ke masjid-masjid, lihat model-modelnya seperti apa, lalu Ibu kira-kira butuh dananya sekian, Ibu harus nabung berapa, Ibu harus punya penghasilannya berapa. Nah itu kerjain nanti dari HNI, sehingga Ibu targetin misalkan perlu waktu 4 tahun untuk membangun itu, ya ayo Bu, selama 4 tahun ini, yuk apa fokus di HNI, insya Allah 4 tahun lagi tuh masjid jadi gitu. Itu salah satu apa namanya metode yang biasa saya lakukan. Nah, kadang pertanyaan gini, Pak, gimana kalau beda muhrim, beda mahram gitu ya, saya cowok, ini emak-emak gimana? Ya kalau saya justru senang. Kenapa? Bu, undang temannya Bu, siapa kek gitu tetangganya, Pak adenya, apa siapa pokoknya jangan kita berdua gitu. Jadi ada ya ada orang ketiga, ada orang keempat. Nah, kalau saya sering kayak gitu. Justru karena saya ini justru paling apa ya, agak menantang itu justru kalau ngobrolnya sesama cowok gitu. Karena kalau cowok sama cowok ya udah cuman berdua aja gitu. Tapi kalau ngobrolnya langsung sama emak-emak, itu saya paling bisa. Kenapa? Karena saya pasti bakal minta dia untuk minta temenin sama kenalannya gitu. Itu gitu sih Pak Erwan, Pak Mansur Oke. gitu. Ya. Terus ada lagi tuh Bu Ini terakhir Suprapti. ya, Bu Suprapti dari Bekasi ya. Monggo Bu Suprapti. Halo Bu Suprapti, masih ada nih? Wah, kayaknya belum hitam nih. Belum. Bu Suprapti, nggak ada? Oh, ada. Monggo, dibuka Bu. Tolong dibuka ininya. Di Ya unmute unmute. dulu. Bu Lia Lizen silahkan tulis. Belum Bu. Suaranya belum ada Bu. Di unmute. Host Nah, Oh, tidak ada. mengizinkan. udah jelas. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya Pak ya suaranya? Jelas Bu, Jelas. jelas. Monggo Bu, langsung Bu. Ya. Pak, maaf Pak, ini waktunya karena udah mepet, jadi saya cepetan Nah, aja ya nanya. oke. Gini Pak, kalau kita lihat prospek itu terlalu terlalu sempurna, terlalu perfect gitu ya. Kita masuk dari mana kadang-kadang bingung. Kalau saya kan gini Pak, kalau misalnya lihat, oh anaknya kemarin pilek tuh japri emaknya, terus anaknya begini, kita japri emaknya. Tapi kalau ngelihat anaknya gemuk, anaknya pinter, anaknya sehat, saya bingung mau masuk dari mana. Gimana nih Pak nih? Oke. Oke, Bu Suprapti. Hal ini karena, Bu Suprapti hanya fokus ke anaknya. Kan banyak hal bisa ngobrol, kalau saya gitu. Jadi misalkan, "Gimana Bun, anak-anak pada sehat semua?" "Alhamdulillah." "Bun, anaknya sekolah di mana?" "Oh TK ini." "Oh SD ini." Gitu loh. Kalau saya selalu nyari jadi kalau nanya, kalau ngobrol itu nyari data. Gitu. Hmm, "Oh, kalau boleh tahu suami kerja di mana, Bunda?" Gitu. "Oh, suami saya di sini di sini sini." "Oh, gitu." Eee, apa namanya, dari situ tuh kita jadi tahu dia kira-kira apa, kenapa ya, karena gini, nanti tuh kalau kita udah sering banyak bertanya lalu dia bercerita, biasanya kalau emak-emak itu pasti ada yang, "Iya sih Mas, sekarang tuh ya beras naik," misalkan gitu, atau Eee, sekolah anak-anak pada mahal-mahal, kagak ada yang ini, misalkan kayak gitu. Nah, itu pas saat itu, tik!
dapat tuh kita kata kuncinya. Dia berarti butuh tambahan penghasilan. Maka apa yang harus kita lakukan adalah ngobrol. Kita nggak bisa hanya ngelihat oh nih anaknya kurus, nggak bisa nih kita ngelihat cuman anaknya gemuk, nggak gitu. Kalau saya ngobrol, cari tahu dan kebiasaan orang Indonesia kalau udah terlalu asik ngobrol, dia biasanya kepleset tuh. Ya Pak, soalnya sekarang apa-apa udah susah, mahal, gini gitu. Ini ribet, itu ribet gitu. Nah, itu mulai tuh. Nah, Bu, saya apa namanya? Cocok banget tuh sama kayak saya dulu gitu kalau saya. Saya dulu juga kendalanya kurang lebih mirip. Saya dulu gini. Akhirnya saya ketemu HNI dan itu bisa jadi solusi gitu. Nah, saat itu kita udah jelasin gitu, lalu apa dia mau tahu, gitu Mas, gimana tuh caranya? Peluangnya seperti apa? Nah, ingat nih teman-teman, kalau negosiasi, kalau saat itu kita datang ke rumah dia, maka yang butuh siapa? Kita. Ya, karena kita butuh, maka posisi kita tangan di bawah. Kalau posisi kita tangan di bawah, Bunda, ya dia pasti dengan gampang nolak gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah gimana tuh Mas ininya peluangnya? Saya mau tahu dong. Nah, kalau dia seperti itu, maka teman-teman langsung, ya udah Bu, nanti kita ketemuan lagi. Lah, nggak sekarang Mas. Enggak, nanti aja Bu. Gitu. Hari Rebo deh. Gitu. Mas saya ya, nanti sambil saya siapin PMP, sambil saya siapin ini. Atau kalau mau online aja nggak apa-apa. Nanti Bu, hari Kamis ya, jam segini kita online. Kita ketemuan lagi. Kenapa? Karena kalau hari itu juga kita ceritain, saat itu kita ceritain, posisi dia itu cuman kepo gitu. Dia cuman kepo sehingga nanti dia pasti responnya gini kalau udah kita ceritain. Oh, gitu. Cuman itu doang. Oh, hmm, oh gitu Mas. Nanti saya pikir-pikir dulu deh. Pasti gitu. Karena dia cuman kepo. Tapi kalau teman-teman ajak dia ke rumah, ajak dia ketemuan di apa titik tertentu atau ajak ke kantor Anda gitu ya. Posisinya dia yang datang, maka dia lebih terbuka, dia siap belajar. Anda kasih tahu, "Ayo Bu, ini peluangnya bagus loh, besar loh. Di lingkungan Ibu mayoritasnya muslim atau non muslim?" Muslim kan? Nah, karena mayoritasnya muslim, kan pasti kebutuhan produk halalnya pasti tinggi, Bu, gitu. Ibu sediakan, nanti saya bantu untuk sosialisasi ke apa namanya ke lingkungannya gitu. Oh gitu Mas, iya. Emang berapa Mas itu? Pasti kayak gitu. Gitu sih teman-teman kalau saya. Jadi jangan pernah apa kadang Mas tapi kan apa udah tinggal dikit lagi tuh dia nanya, oh dia pasti mau tahu. Nah itu kalau apa ada namanya ini bikin penasaran gitu. Ada istilahnya marketing, ada istilahnya narketing. Kalau marketing itu bikin orang jadi beli, kalau marketing itu bikin orang jadi penasaran. Sehingga karena dia penasaran, dia mau tuh. Nah, Bu, nanti ada home sharingnya. Datang tuh dia. Karena dia pengen. Tapi kalau cuman baru nyeritain itu terus langsung saat itu Anda ceritain lagi, dia cuman jawabannya oh doang, terus nggak bakalan datang home sharing. Gitu. Itu sih kurang lebih. Gimana Bu Suprapti, sudah cukup? Puas? Alhamdulillah Pak, udah Siap? cukup. Ya, siap dipraktekkan ya. Masya Allah, Gitu. sesimpel itu ya. Oke, terima kasih Bu Suprapti atas pertanyaannya. eh Kita kayaknya sudah di akhir acara nih Pak ya. Ya. Eh, Daerah timur nih udah jam 12 nih Bu. Jadi eh kita akhiri dulu kali ya. Ini kok saya nggak keluar ya Pak? Bentar, saya nyari saya dulu nih. Kok nggak keluar? Oh, bentar. Admin. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, Masya Allah nggak kerasa tahu-tahu udah jam 10 ya.
Saking asiknya kita mengikuti materi dari Coach Faisal dan apa namanya pembinaan follow up gitu ya, dan memahami karakter pemakai loyal tadi ya, terus juga ada penjual dan juga jadi orang yang sukses di HN. Maka Bapak sekalian, di akhir acara ini kami sekaligus memberitahukan pada Anda semua Bapak sekalian, insya Allah yang bagi Anda yang tinggal di daerah Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Tangerang dan Bekasi, mobil khusus yang dekat dengan leader office-nya HNI yang ada di Jati Bening. Insya Allah kami Bapak sekalian di tanggal 9 dan 10 besok, di hari Sabtu dan Ahad, kita akan memberikan yang insya Allah itu akan kita lakukan secara rutin setiap bulan sekali. Opportunity Success masuk tadi levelnya AB itu untuk ikut materi welcome manager atau bos bahasa success plan-nya ya. Itu di tanggal 9 besok. Berapa biayanya? Biayanya hanya Rp30.000 saja Bapak sekalian. Insya Allah kita akan bantu sekalian Anda. Tadi tuh kalau orang yang kepo pengen tahu gitu kan, marketing tadi tuh pengen tahu tentang HNI. Nah, ini acaranya besok di hari Sabtu. Jebloskan saja ke sana, nanti kita bantu untuk jadikan mereka agen stok atau manajer gitu. Karena welcome manager. Nah, di jam 12-nya di tanggal 9 besok Bapak sekalian, kita akan juga melaksanakan agenda yang namanya welcome manager, terus itunya Road to Manager. road to manager yang pertama ya tadi bosnya yang di siangnya jam 13 sampai jam 15.30 itu welcome manager. Itu kita akan buat materi yang sebetulnya setiap malam ini diberikan oleh Pak Fesa, tapi dalam bentuk offline, plus ada workshopnya sekalian. Insya Allah seperti itu. Jadi lebih hidup dan ingin mengajak Anda para manajer sampai senior director untuk bisa hadir di sana. Maka pastikan untuk bisa hadir dari jam 13 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 4.15.30 dengan biaya Rp30.000 saja. Nanti insya Allah flyernya akan kita broadcast ya setelah jadi nanti insya Allah. Dan di hari Ahadnya, hari Minggunya, di tanggal 10 Maret besok, untuk para ED, nah ini kita berikan yang namanya kelas eksekutif kelas tuh, kayak udah naik bis atau ini ya kereta gitu, eksekutif kelas bagi Anda para eksekutif director. Maka pastikan Bapak sekalian ketika flyernya nanti diumumkan, pastikan Anda daftar semua nih. Baik yang baru mau jadi agen atau agen baru, baik manajer sampai senior director maupun ED. Silakan datang di acara offline-nya kami yang diselenggarakan oleh sales yang insya Allah diadakan setiap bulan sekali. Ya, itu saja Bapak sekalian. Jazakumullah khairan katsir atas semua semangat yang diberikan pada sampai malam hari ini, dan mudah-mudahan saya doakan bagi Anda yang masih bertahan sampai titik ini adalah orang-orang yang siap sukses bersama HNI. Bukan orang yang hanya pengen tahu saja, yang hanya kepo saja dengan HNI. Betul? Baik, itu saja dari kami. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Dan kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda semua dan kita ketemu di inaugurasi HNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.